Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Nyoman Jepun, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Piniel Palembang. Saya mengajak saudara untuk membuka Mazmur 125, Mazmur 125 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan ini. Lalu Roh Kudus kiranya berkenan mendorong kami untuk mengerjakannya. Terpujilah namamu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 125 sesuai dengan jadwal bacaan Sabda Bina Umat, tanggal 20 September bacaan malam. Mazmur 125 ayat 1-5 ini merupakan nyanyian siara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dan sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikannya Tuhan kepada orang-orang baik, dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa, melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu Saudara dalam kekasih di dalam Tuhan, Sir Hamelot, demikian bahasa Ibrani untuk nyanyian siara. Siara itu, Sir Hamelot itu berarti, literernya berarti pendakian. Mendaki. Dan ini selalu berhubungan dengan ketika orang-orang mau pergi ibadah ke kota suci, Yerusalem, mereka akan mendaki menuju ke bait Allah. Makanya ketika mereka sedang mendaki itu, umumnya nyanyian ini dinyanyikan. Salah satu nyanyian siaran terkenal itu, sungguh alangkah baik. Mazmur 133, ya kan? Nah, Mazmur 125 juga ini merupakan nyanyian siara. Selain Mazmur 126, 27, 128 itu nyanyian siara. Nah, pada bagian ini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Aman dalam Lindungan Tuhan. Saya mau berbagi dengan saudara ketika redaksi Alkitab menyebut, Lembaga Alkitab menyebut tema ini menarik untuk diangkat. Perhatikan beberapa hal penting ini. Yang pertama, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah gunung Sion yang tidak goyah yang tetap untuk selama-lamanya. Ini mau bicara tentang kekokohan. Apapun yang dialami, diterpa sekalipun dia tidak goyah, bagaikan gunung Sion. Dalam bahasa Ibrani itu berarti kering, Sion itu. Tapi kering di sini bukan tidak ada air. Kering di sini seperti Nuh mencari tempat yang kering, perteduhan. Di mana ya? Ketika Bahtera itu mulai terombang-ambing dan sudah mulai surut, dia cari tempat yang kering. Kering ini yang dimaksud, tempat perteduhan, kering, tidak basah. Sion, kata yang tidak goyah, itu diidentikan dengan orang percaya. Kok bisa sih diidentikan dengan orang percaya? Silakan saudara buka Roma pasal 1 ayat 17, dia bilang, orang benar akan hidup oleh iman. Maka yang dimaksud dengan orang percaya ini berarti orang yang beriman. Kalau saudara mengatakan orang yang beriman itu berarti sekedar percaya, oh ini tidak juga. Mengapa? Karena Yakobus bilang, setan-setan pun percaya dan dia takut dan gemetar. Kan saudara dan saya bukan setan, kita melebihi setan toh. Kalau kita kalau cuma sekedar percaya, itu setan, dia takut pada Allah. Dia percaya, takut. Tapi iman itu berarti mempercayai. Dalam pengertian, apapun yang terjadi, ku percayakan hidupku kepada Allah. Itu iman. Bukan percaya, tapi mempercayakan hidup kepada Allah. Jadi, badai datang, tantangan datang, menghancurkan, dia nggak goyah. Dia nggak goyah. Kenapa nggak goyah? Aku mempercayakan hidupku kepada Allah. Itu maksud dengan orang-orang percaya. Oke? Orang-orang percaya, Bapak Ibu, berarti orang-orang yang mampu mempercayakan hidupnya kepada Allah. Sehingga ketika mengalami apapun, dia tidak goyah. Karena dia tahu, apapun yang terjadi, ada Tuhan.
berat sekalipun ada Tuhan. Tidak heran kalau pemazmur bilang, bagaikan gunung Sion yang kokoh teguh. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, ketidakgoyahan ini bukan saja karena iman orang itu. Bukan saja karena mereka mempercayakan hidup mereka kepada Allah. Tapi ayat 2 mengatakan, ketidakgoyahan itu terjadi karena Tuhan mengelilingi. Ya tah? Yerusalem, gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Orang mengalami ketidakgoyahan, bagaikan gunung Sion, memang karena dia beriman, yaitu mempercayakan hidupnya kepada Allah. Tapi catatan kedua yang tidak kalah penting, ini bukan karena engkau mempercayakan hidupmu kepada Allah. Hal kedua disampaikan oleh pemazmur. Karena Allah, Tuhan mengelilingi, alias melindungi umatnya. Memagari dan melindungi umatnya. Ini catatan yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, saudara, lalu, ini pertanyaan penting. Lalu, untuk apakah Tuhan sangat berperan? Untuk apakah Tuhan sangat berperan kepada orang-orang percaya? Lihat ayat yang ketiga. Tongkat kerajaan fasik tidak akan tinggal tetap. Mengapa? Supaya orang-orang benar tidak mengelurkan tangannya kepada kejahatan. Saya kok membaca teks ini, Bapak Ibu Saudara, merasakan sesuatu yang wow. Ia mengasihiku, ia menopang aku, ia mengelilingi aku untuk menjawab kebutuhanku. Jangan sampai kebutuhan tidak terjawab, aku jatuh dalam dosa. Godaannya berat, ada godaan untuk itu. Jadi saya mengatakan hal yang ketiga kepada saudara. Mengapa Tuhan kemudian melindungi, mengapa kita mempercayakan hidupnya, mengapa Tuhan begitu repot-repot untuk menopang saudara bagaikan gunung-gunung yang mengelilingi Yerusalem. Satu hal yang sangat prinsip, Tuhan tidak mau engkau jatuh di dalam kejahatan. Dalam hal prinsip, keadilan terjadi supaya engkau tidak jatuh dalam kejahatan. Itu ayat yang ketiga mengatakan. Maka pemazmur memohon, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang benar. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang yang tulus hati. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana saudara dan saya membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, Bapak Ibu, orang-orang percaya kepada Sion seperti gunung Sion, orang yang percaya pada Tuhan seperti gunung Sion yang tidak akan goyah. Lalu ada yang berkata begini, tapi kok saya goyah ya? Tapi kok, ketika badai datang, saya sudah belajar mempercayakan hidup kepada Allah, kok saya mengalami kegoyahan ya? Ada apa ini? Tolong saudara buka Mazmur pasal 55, ini bagus banget. Mazmur pasal 55 ayat 23. Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Saya mau ulangi. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Berarti orang benar pernah goyah, bukan? Tidak selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Berarti orang benar pernah mengalami kegentaran, bukan? Maka kalau saudara mengatakan ketika saya benar-benar percaya kepada Allah, mempercayakan hidup kepada Allah, kok aku nggak kayak gunung Sion, kok aku mulai khawatir ketika persoalan datang menghadapi seluruh kehidupanku, ini bagaimana? Saya mengatakan kepada saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ini penting, jangan minder, jangan berarti saya enggak, saya mengatakan kepada saudara, tidak selamanya dibiarkan orang benar itu goyah, orang benar itu pernah goyah. Tetapi Tuhan datang. Orang benar itu memang pernah goyah. Tetapi Tuhan menopang. Orang benar itu memang pernah goyah. Tetapi Tuhan membuat dia tidak mengalami kegoyahan selama-lamanya. Caranya bagaimana? Ayat 23 bilang kan, serahkanlah khawatirmu. Betul, Tuhan menopang dan mengelilingi saudara. Betul, Tuhan kemudian mengenyahkan orang fasik supaya engkau mengalami berbagai berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan yang Tuhan janjikan. Tetapi engkau harus menyerahkan kekhawatiran itu. Kan ini penting.
Prinsip ini penting, makanya ketika saudara percaya, berarti saudara mempercayakan hidup kepada Allah. Kalau saudara mempercayakan hidup kepada Allah, serahkan khawatir itu, dan silakan tidur nyenyak. Saya mau bilang begitu. Supaya saudara tahu, di balik keletihanmu, ada Tuhan yang bekerja. Maka jangan khawatir. Biarkanlah sesuai dengan keyakinan saudara, biar Tuhan kelilingi, menopang, dan melindungi. Ini hal yang pertama untuk kita bawa pulang. Yang kedua dan yang terakhir, jika saudara mengatakan lembaga Alkitab menyebut aman dalam lindungan Tuhan, karena kota benteng itu Tuhan membentengi dan melindungi di ayat yang kedua. Kok masih ada masalah yang datang? Kan pasti orang kan bertanya di ayat yang kedua ini. Wow, Tuhan itu bagaikan gunung-gunung yang melindungi Yerusalem. Berarti Tuhan melindungi saya dari segala malah bahaya apapun. Karena saya sudah percaya kepada Dia. Tapi kok kenapa? Masalahku masih ada. Kenapa tantangan masih datang? Kenapa silih berganti? Oke lah, saya tidak goyah. Tapi kok nggak habis-habisnya itu persoalan? Katanya saya dilindungi. Mana perlindungan itu? Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya mau kasih tahu begini. Pemahaman saya secara pribadi dalam prinsip memahami firman Tuhan ini. Ketika Allah berjalan di depan, Dia bertindak sebagai gembala. Dan di belakangnya adalah domba-domba. Ketika Ia membentengi. Lalu mengapa kemudian masih ada saja masalah yang datang? Seakan lolos dari tangkapan Allah, dan kita kena dan kita menderita. Di mana kota benteng yang melindungi itu? Bapak Ibu, saya mau katakan begini, apa yang engkau terima, itu bagian kecil. Yang besar itu sudah Tuhan halang. Yang Tuhan lihat engkau tidak mampu hadapi, sudah Tuhan halangi. Tuhan sudah bentengi. Yang mampir ke engkau adalah bagian-bagian kecil yang mampu engkau hadapi. Sebab Alkitab bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Karena Allah setia, maka Ia akan memberikan engkau jalan keluar. Bukan membuat engkau lari dari persoalan. Memberikan engkau jalan keluar. Sehingga prinsip ini menjadi penting untuk saudara dan saya renungkan. Kalaupun Allah adalah kota benteng, tapi persoalan masih ada, saudara imani. Oh, berarti barang yang datang ini, Tuhan tahu aku mampu menghadapinya. Karena yang terbesar sudah Tuhan enyahkan. Maka sekarang aku harus berjuang. Kan iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka kalau saudara mengimani aman dalam lindungan Tuhan, engkau harus terus berjuang hingga sampai ke pelabuhan yang dijanjikan Tuhan. Selamat menikmati pertolongan dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, kekuatan yang Tuhan beri di malam hari ini. Kami mau tidur, menyerahkan semua kekhawatiran kami. Tidur kami akan nyenyak karena kami percaya, kami aman dalam lindungan Tuhan. Hari esok masih penuh misteri. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami percayakan hidup kami di hari esok kepada Tuhan dan meyakini Engkau akan melindungi dan menolong kami. Terpujilah namamu, demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin.